kembali dalam renungan harian Kitab Suci. Hari Rabu tanggal 5 April 2022, hari biasa pekan kelima Prapaskah. Injil hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 8 ayat 21 sampai 30. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, "Aku akan pergi dan kamu akan mencari aku, tetapi kamu akan mati dalam dosamu. Ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang." Maka kata orang-orang Yahudi itu, "Apakah ia mau bunuh diri dan karena itu dikatakannya, 'Ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang'?" Lalu ia berkata kepada mereka, "Kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Karena itu tadi aku berkata kepadamu, bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Sebab, jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu." Maka kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau?" Jawab Yesus kepada mereka, "Apakah gunanya lagi aku berbicara dengan kamu? Banyak yang harus kukatakan dan kuhakimi tentang kamu. Akan tetapi Dia yang mengutus aku adalah benar. Dan apa yang kudengar daripadanya, itu yang kukatakan kepada dunia." Mereka tidak mengerti bahwa ia berbicara kepada mereka tentang Bapa. Maka kata Yesus, "Apabila kamu telah meninggikan Anak Manusia, barulah kamu tahu bahwa akulah Dia, dan bahwa aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri, tetapi aku berbicara tentang hal-hal sebagaimana diajarkan Bapa kepadaku. Dan Ia yang telah mengutus aku, Ia menyertai aku. Ia tidak membiarkan aku sendiri, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya." Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari, dalam dunia perkusutan, kita akan menemukan berbagai cara yang dilakukan oleh tukang kusut untuk menyembuhkan pasien mereka. Tukang kusut spesialis patah tulang misalnya. Ada yang langsung memposisikan tulang ke tempat semula tanpa harus dibalut dengan benda apapun. Ada juga tukang kusut yang dalam mengusut semakin merusak struktur tulang terlebih dahulu, kemudian memperbaiki kembali. Meski beragam cara ini, tujuannya satu, menyembuhkan. Tetapi entah bagaimanapun caranya, tulang yang patah, jika ingin dipulihkan, maka akan sangat menyakitkan. Tetapi jika dibiarkan, akan mendatangkan masalah di masa yang akan datang, sehingga orang mungkin akan berkata, "Mau apa lagi?" Dalam bacaan pertama hari ini dari kitab Bilangan, dikisahkan tentang perjalanan umat Israel keluar dari Mesir. Itu berarti perjalanan untuk selamat. Akan tetapi umat Israel mengutuki Tuhan karena mereka merasa menderita dalam proses menuju keselamatan itu. Bahkan mereka membandingkan penderitaan yang mereka alami selama di Mesir lebih ringan dibandingkan penderitaan dalam perjalanan ini. Perbandingan penderitaan inilah yang membuat mereka mengutuki Allah dengan mengatakan, "Mengapa kamu membawa kami keluar dari Mesir, supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air. Dan akan makanan yang hambar ini kami telah muak." Perkataan ini
menunjukkan bahwa umat Israel menolak untuk diselamatkan. Mereka telah lebih nyaman di tanah perbudakan. Dengan itu, mereka juga sesungguhnya menolak Allah. Penolakan itu nyata juga dialami oleh Yesus, Putra Allah. Orang-orang Yahudi tidak tahu, tidak mengerti, dan tidak memahami siapa Yesus. Mereka tidak bisa mengerti Yesus dari pengajarannya, bahwa untuk selamat, orang harus menderita, bahwa orang yang mau mengikuti dia harus memikul salib. Karena itu, Yesus tidak bisa diterima sebagai Putra Allah. Akan tetapi, Allah tidak berhenti berkarya. Dalam bacaan pertama, Allah tetap memberi pengajaran lewat ular tedung dan ular tembaga yang didirikan oleh Musa. Allah menunjukkan bahwa keterpisahan dari dirinya adalah mati. Demikian juga Yesus, sebagaimana dikatakan Yesus selama sepekan lalu, bahwa dia selalu bekerja untuk melakukan pekerjaan Bapa, yakni mewujudkan keselamatan. Dan karya keselamatan itu nanti akan kemudian dimengerti setelah dia ditinggikan, dalam arti dia disalibkan. Yesus tetap melanjutkan karyanya supaya orang-orang Yahudi tidak menyesal. Saudara-saudari terkasih, dosa kerap menyajikan kenyamanan atau kebahagiaan sesaat. Bangsa Israel karena berdosa, maka mereka dibuang ke Mesir. Tetapi kemudian mereka merasa nyaman meski sebagai budak. Allah berencana membebaskan mereka. Dalam rencana pembebasan itu, mereka harus menderita dalam perjalanan karena melalui padang gurun yang bersuhu ekstrim. Allah tidak ingin mereka menyesal. Maka meski mengalami penolakan, Allah tetap melanjutkan karyanya, supaya orang yang ingin menjadi orang bebas, sungguh dibebaskan. Demikian juga Yesus, meski disambut dengan tidak baik, dia tetap mewujudkan karya keselamatannya, supaya kelak tidak ada penyesalan dalam diri orang-orang yang ingin bertobat. Masa prapaskah yang sudah hampir berakhir ini, kita kembali diajak untuk menerima Allah dalam hidup kita, merubah diri dan bertobat, sehingga layak turut dalam keselamatan, sehingga kelak tidak ada penyesalan. Pertanyaan, mau apa lagi? Kiranya tidak relevan karena Allah telah menyajikan keselamatan. Tergantung kita mau berjalan meski dalam penderitaan atau tidak. Tuhan memberkati.